Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kembali program kita tercinta yaitu International Talimul Quran Academy. Jazakumullah asal jaza pada Bapak-Bapak Ibu-Ibu atas kehadirannya di dalam kelas ini. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita ya. Kita sudah sampai pada pertemuan ke-64 kelas terjemah bahasa Indonesia, terjemah Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari rukuk terakhir dari surah Al-Baqarah, ya, yaitu ayat ke-285 sampai dengan 287 ya. Merupakan karunia yang sangat besar sekali dari Allah Ta'ala kepada kita semua, bahwa ya mohon maaf sekali Bapak-Bapak, barusan ada tamu sebentar bagian keamanan komplek ya. Jadi kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala kita semua dapat berjumpa dan bersilaturahim kembali ya di program kita yaitu International Talimul Quran Academy. Dengan karunia Allah Ta'ala kita sampai pada pertemuan ke-64, di mana di pertemuan ke-64 ini kita sampai pada rukuk terakhir dari surah Al-Baqarah. Sehingga pada pertemuan ini kita akan mempelajari 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat 285 sampai dengan 287. Jadi merupakan karunia yang sangat besar dan kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa program ini terus berjalan dengan baik dan lancar. Ya baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita akan langsung saja mulai ya kepada pelajarannya. Seperti biasa nanti saya akan tilawatkan terlebih dahulu ayat Al-Qur'annya, kemudian membaca terjemah dan kita pelajari terjemah perkatanya ya. Mohon Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk memperhatikan dengan seksama. Di dalam ayat 285 dari surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, ini biasanya ruku-ruku terakhir ini banyak dihafalkan ini ya, baik oleh Bapak-Bapak mubalik, pengurus, atau anggota, banyak yang sudah hafal surah Al-Baqarah ruku terakhir ini. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di seluruh langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu menampakkan apa yang terdapat di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, Allah akan menghisabmu mengenainya. Maka dia akan mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di seluruh langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Dan jika kamu menampakkan apa yang terdapat di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, Allah akan menghisabmu mengenainya. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Maka dia akan mengampuni siapa yang dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Baik, kita pelajari terjemah perkatanya. Lillahi, li untuk menyatakan kepunyaannya. Lillahi, milik Allah, kepunyaan Allah. Ma fis samawati, ma apa-apa, fi di dalam, as-samawat, seluruh langit. Wa ma fil ardi, wa dan ma apa-apa, fi di dalam, al-ardi, bumi. Wa ma fil ardi, dan apapun yang ada di bumi. Wa tubadu, wa dan in jika tubadu, kamu menampakkan ya. Wa tubadu, dan jika kamu menampakkan ma fi anfusikum, ma apa-apa, fi di dalam anfusikum, diri kalian sendiri, di sini diterjemahkan di dalam hati kalian. Ma fi anfusikum, apapun yang ada di dalam diri kalian, au tukhfuhu, tukhfu menyembunyikan, au atau ya, au atau tukhfu menyembunyikan hu-nya, menyembunyikannya. Yuhasibukum bihillah, yuhasibukum menghisab ya, mudah sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Yuhasibukum akan menghisab kalian, bihi mengenainya, Allahu Allah. Yuhasibukum bihillahu, Allah Ta'ala akan menghisab kalian mengenainya. Fayaghfiru, fa maka yaghfiru dia mengampuni ya, Tuhan mengampuni. Limai yasha'u, liman, li bagi man siapa, yasha'u yang dia kehendaki. Wa yu'adzibu, wa dan yu'adzibu ia akan mengazab. Yu'adzibu, azaba, yu'adzibu, mengazab. Ini sudah diserap juga dalam bahasa Indonesia. May yasha'u, barang siapa yang dia kehendaki. Wallahu dan Allah, ala kulli syai'in, ala atas, kulli setiap ya, atau segala, syai'in sesuatu, ala kulli syai'in atas segala sesuatu, qadirun maha kuasa. Nah, di sini dikatakan fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha ya, bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni siapa yang dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang dia kehendaki ya. Tapi tidak akan berarti bahwa Allah Ta'ala akan melakukan hal ini, maksudnya sesuai dengan kehendaknya secara zalim. Tentu tidak ya. Maksudnya adalah bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni siapapun yang dia kehendaki, yang dia ridhoi. Tentu saja untuk mendapatkan keberpihakan dari Allah Ta'ala itu kita perlu untuk menjalankan setiap perintah-perintah dari Allah Ta'ala, ya, menghindari setiap larangan-larangan dari Allah Ta'ala. Kita tidak bisa berbuat seenak-enaknya gitu kan di dalam kehidupan kita, kemudian nanti dengan harapan Allah Ta'ala pasti akan mengampuni saya. Itu tidak seperti itu, meskipun Allah Ta'ala Maha Penyayang dan akhirnya akan mengampuni juga gitu. Tetapi apakah kita mau diampuni terakhir dulu ya, terakhir setelah disiksa baru kita mau diampuni, kan tentu tidak. Kita ingin diampuni terlebih dahulu baru diberikan nikmat-nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu untuk mendapatkan yasha di sini ya, untuk mendapatkan kehendak Allah Ta'ala, ridho Allah Ta'ala ini, kita perlu untuk berusaha sebaik mungkin dalam setiap amal kita, ibadah kita, doa-doa kita. Ya, jangan sampai kita termasuk dalam yu'adzibu may yasha. Allah Ta'ala akan mengazab siapa yang dia kehendaki. Selanjutnya, Allah Ta'ala berfirman, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya Rasul ini beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Dan begitu pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya,
kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari antara rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Kami mohon ampunan Engkau, wahai Tuhan kami, dan kepada Engkaulah kami kembali. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul ini beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan begitu juga orang-orang beriman. Ini terjemah sesuai urutan di dalam ayatnya ya, tetapi untuk lebih mudahnya dipahami, terjemahnya adalah seperti ini. Rasul ini dan juga orang-orang yang beriman telah menyatakan keimanannya kepada apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya. Jadi yang beriman di sini adalah Rasul dan juga orang-orang yang beriman ya. Failnya ada dua nih pelakunya. Jadi yang beriman tidak hanya Rasul ini. Semuanya beriman kepada Allah. Nah di sini ditekankan lagi, dijelaskan lebih baik. Malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasul-Rasulnya. Mereka berkata, ya orang-orang beriman dan Rasul, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari antara Rasul-Rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Kami mohon ampunan Engkau, wahai Tuhan kami, dan kepada Engkaulah kami kembali. Amana, beriman. Amana, beriman, meyakini. Ar-Rasulu, Rasul. Nah ini domah ya. Domah kalau dalam bahasa Arab yang mana berada di dekat kata kerja itu menunjukkan kepada pelakunya, orang yang melakukan suatu pekerjaan tersebut. Amanar Rasulu. Rasul ini beriman. Bima unzila ilaihi. Dengan ma apa-apa. Unzila diturunkan ilaihi kepadanya. Bima unzila ilaihi. Kepada apa-apa yang diturunkan kepadanya. Mir rabbihi. Min dari Rabb Tuhan-nya. Mir rabbihi dari Tuhannya. Wal mu'minun, wa dan al mu'minun, orang-orang yang beriman. Kullun amana, kullun semua. Amana di sini sudah muncul ya. Kullun amana, semuanya telah beriman. Billahi, billah kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. La nufarriqu, la tidaklah. Nufarriqu, farraqo yufarriqu ya. Kata kerjanya, nufarriqu, kami tidak membeda-bedakan. Baina ahadin. Baina ahadin, di antara seorang pun, kami tidak membeda-bedakan di antara seorang pun. Mir rusulih. Min dari rusulih, rasul-rasulnya. Kalau rasulun itu jamak, kalau rusulun itu rasulun itu satu ya, artinya satu rasul. Kalau rusulun banyak rasul. Jadi rusul ini bentuk jamaknya. Wa qalu, dan qalu mereka berkata, sami'ana, kami telah mendengar. Sami'a ya. Salah satu sifat Allah Ta'ala as-sami', yang maha mendengar. Ini sami'ana wa ata'na, dan kami taat. Ghufranaka, kami mohon ampunan Engkau ya. Rabbana, wahai Tuhan kami. Wa ilaika, dan kepada Engkau al-masir. Al-masir tempat kembali ya. Terjemahkan wa ilaika al-masir, dan kepada Engkaulah kami kembali. Ini doa yang bagus untuk dibaca ya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, kemudian di ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah ya, Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
أسرفنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Nah, di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu lihat ada terjemahan warna merah ya, ini ditambahkan untuk mudah dipahami. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Baginya ganjaran untuk apa yang diusahakannya, dan ia akan mendapatkan siksaan untuk apa yang diusahakannya. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami dengan tanggung jawab seperti telah Engkau bebankan atas orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami dengan apa yang kami tidak kuat untuk menanggungnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan kasihilah kami, karena Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami terhadap kaum kafir." La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya ganjaran untuk apa yang diusahakannya, dan ia akan mendapatkan siksaan untuk apa yang diusahakannya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami salah. Rabbana wala tahmil alaina isra." Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami tanggung jawab. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Sebagaimana seperti telah Engkau bebankan atas orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami dengan apa yang kami tidak kuat, tidak mampu untuk menanggungnya. Wa'fu anna, maafkanlah kami. Waghfir lana, ampunilah kami. Warhamna, dan kasihilah kami. Anta maulana, Engkaulah pelindung kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami terhadap kaum kafir. Lihat terjemah perkataannya. La yukallifullahu, la tidak, yukallifu, membebani. Allahu Allah, la yukallifullahu, Allah Ta'ala tidak akan membebani atau menyulitkan, ya, mempersulit. La yukallifullahu, kalau dalam bahasa Urdu, taklif. Taklif itu artinya kesulitan. Ya. Kesulitan. Nah, akar katanya juga dari sini nih. Yukallifu. Taklif. Kaf, lam, fa. La yukallifullahu, Allah Ta'ala tidak membebani atau mempersulit. Nafsan, seseorang, suatu jiwa. Illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Nah, ini janji Allah Ta'ala yang jelas nih. Jadi, jika suatu saat atau mungkin ada yang sedang mengalami di mana ujian, kesulitan sedang dijalani, Bapak-bapak, Ibu-ibu harus yakin bahwa dengan datangnya ujian itu artinya Bapak-bapak, Ibu-ibu mampu untuk melewatinya, dan setelah melewati ujian tersebut, Bapak-bapak akan menjadi pribadi yang baru, seseorang yang mampu menguasai suatu rintangan gitu. Jadi jangan pernah
berputus asa terhadap suatu masa yang sulit, karena dengan tawakal pada Allah Ta'ala pasti akan bisa dilalui, karena di sini janjinya tidak, suatu ujian itu tidak datang melebihi kapasitas kemampuan seseorang. Laha maka sabat, laha baginya. Kenapa ha di sini? Karena di sini nafsan ya, nafsan sifatnya muannas. Laha bagi jiwa tersebut, seseorang tersebut, maka sabat apa-apa yang telah ia lakukan. Kalau di terjemahan lengkapnya ganjaran. Baginya ganjaran atas apa yang telah ia usahakan. Nah di sini ya, laha maka sabat. Baginya ganjaran untuk apa yang diusahakannya. Kemudian wa alaiha, dan atas dirinya lah. Terjemahan perkataannya seperti itu, wa alaiha, dan atas dirinya lah. Tapi terjemahan untuk lebih mudah dipahaminya, dan ia akan mendapatkan. Di sini siksaan terjemahan ditambahkan ya. Ma iktasabat, maktasabat, apa-apa iktasabat yang telah diusahakannya juga. Nah, sebenarnya kasaba dan iktasaba ini akarnya sama ya. Ini kan sama, kaf, sin, dan ba. Ini juga sama, kaf, sin, dan ba. Tapi kalau di sini ada tambahan alif sama ta ya, iktasaba. Kalau di sini kasaba. Nah, kasaba itu umumnya artinya itu melakukan suatu amal saleh, sedangkan iktasaba melakukan suatu perbuatan yang jahat. Akarnya sebenarnya sama. Tetapi iktasaba berarti usaha yang lebih keras dari pihak pelakunya. Biasanya seseorang kalau melakukan suatu keburukan itu kan betul-betul dengan kesadaran, berpikir dengan matang ya, bahkan kalau misalkan yang sudah profesional itu direncanakan dan lain sebagainya. Oleh karena itu dengan adanya usaha dan effort yang begitu luar biasa dan lebih dari kasaba, iktasaba ini lebih condong kepada makna yang negatif ya. Itu penjelasannya kenapa kasaba, iktasaba akarnya sama tapi maknanya kok berbeda gitu. Kemudian Robbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau, di sini terjemahannya menghukum kami ya. Kalau akhoda itu menangkap, salah satu artinya menangkap, mencengkram ya. La tu'akhirna, janganlah engkau menghukum kami atau menangkap kami, mencengkram kami. In nasina, in jika. Nasina, kami lupa ya. Nasina, lupa. Au akhtona, atau akhtona, kami telah berbuat suatu kesalahan. Khoto, salah, khoto. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tahmil alaina, wala, wa, dan la, janganlah tahmil, engkau membebankan kepada kami, alaina, atas kami, isron, tanggung jawab, isron. Kama hamal tahu, kama sebagaimana hamal tahu, engkau telah berikan beban, berikan tanggung jawab, alal ladzina, atas orang-orang yang min qablina, min dari qablina sebelum kami, min qablina sebelum kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tuhammilna, janganlah engkau membebani kami. Nah ini sama ya akar katanya ya. Tahmil, tuhammil, hanya saja ini beda wazan ya. Ma la taqata lana bih, ma apa-apa, la tidak ada, taqata lana, taqata kekuatan, lana milik kami, bihi terhadapnya. Ma la taqata, yang tidak ada kekuatan lana bagi kami, bihi terhadapnya. Ma la taqata lana bih, yang kami tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menanggungnya, menanggung beban tersebut. Wa'fu anna, wa, dan wa'fu, maafkan, anna, kami, wa'fu anna, dan maafkanlah kami, waghfir lana, wa, dan igfir, waghfir, ampunilah, lana, kami,
warhamna, dan kasihilah kami. Anta maulana, engkaulah pelindung kami. Fansurna, maka tolonglah kami alal qaumil kafirin, ala atas al qaum kaum, al kafirin kafir ya. Fansurna alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami menghadapi kaum kaum kufar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah ruku terakhir ya dari surah Al-Baqarah. Alhamdulillah kita sudah mempelajari surah Al-Baqarah secara keseluruhan. Mubarak bagi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir dalam kelas ini ya. Kita patut bersyukur bahwa kita sampai di akhir surah Al-Baqarah, karena ini adalah surah yang paling panjang dari Al-Quran. Nah, di dalam ayat yang terakhir ini ada sebuah doa yang panjang ya, tetapi sangat begitu bagus sekali kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu baca ya. Di dalam setiap masa sulit ini doa-doa masa sulit, kalau misalkan semuanya bisa membaca doa ini ya, maka begitu luar biasa lah. Harus semuanya menghafal doa ini. Baik, mungkin ini ya bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Dengan adanya pertemuan ini, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surah Al-Baqarah. Selanjutnya nanti kita akan mulai dari surah Ali Imran. Mudah-mudahan semua yang dipelajari oleh bapak-bapak, ibu-ibu ini memberikan manfaat yang banyak ya, baik dari sisi tilawahnya, makhraj tajwidnya, terjemah lengkap dan juga terjemah perkatanya. Begitu juga dengan kandungan-kandungan dari surah Al-Baqarah ini ya. Saya haturkan jazakumullah ahsanal jaza atas kehadiran dan perhatian bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Jangan lupa untuk subscribe ya channel International Talimul Quran Academy, karena semua pelajaran yang sudah kita pelajari itu bisa di-download di sana atau bisa dipelajari kembali, bisa ditonton secara online, atau kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu perlu terhadap materi yang sudah kita pelajari, silahkan untuk mengontak para panitianya ya, para pengurus dari kelas Talimul Quran ini. Jazakumullah ahsanal jaza. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.